Oke, nah ini tadi sudah saya bahas shot-nya. Nah ini saya lampirkan kamus Ibrani kuno dari kata shot. Perhatikan di kamus 1326 tidak ada waf-nya ya, SD saja. Jadi makanya tadi di kamus yang etimologi modern dia bilang yasat. Tidak ada waf-nya. Kenapa? Karena kata dasarnya dari Ibrani kuno juga tidak ada waf-nya. Jadi waf-nya itu untuk bunyi o-nya, shot-nya itu. Jadi kalau nggak ada o-nya dibaca yasat. Makanya di kata kerjanya dia tidak bilang yosot atau yasot ya, tapi yasat pakai a. Karena tidak ada waf-nya. Begitu waf hilang, umumnya bacanya a. Nah di sini di kamus etimologi kuno ternyata juga hanya ada SD, samek dan dalet. Samek itu duri ya, semak duri. Nah ini di modern agak ini sih, agak beda nanti dengan pemahaman samek apa itu sin dan sin ya. Jadi sinnya ada dua. Nah sin yang tanpa h, jadi tanpa nafas guttural, nafas leher, itu kalau di Ibrani modern titiknya di kiri ya. Jadi kalau dia arahnya ke kiri, dia di belakang, titiknya di belakang. Itu seringkali dia sebenarnya aslinya ya di kuno itu adalah samek gitu. Beberapa kata modern yang menggunakan sin itu berasal dari samek. Nah seperti itu. Makanya di modern dia dibedakan titiknya saja. Makanya kalau nggak ada titik orang bingung, ini etimologinya kok beda makna gitu ya. Nanti begitu kamu pakai kamus kuno baru tahu, oh bedanya titik depan dan belakang untuk huruf sin itu ternyata di Ibrani kuno gitu ya etimologinya. Di modern nggak akan tahu. Sama seperti ayin. Kenapa ayin dibaca g untuk g murah gitu? Harusnya kan amorah gitu, tapi kenapa dibaca gomurah atau g ya, g murah? Karena memang itu gah ya, bukan huruf ayin aslinya. Jadi ayinnya beda, ada nikutnya yang berbeda. Baik, ini kita terjemahkan, kita baca aja ya. Dari kata SD, shot dan dalet, sorry, sin apa? Sin. Samek dan dalet ada dia bilang level piece of ground. Jadi suatu wilayah tanah yang berbeda ya, bisa naik, gitu ya. Misalnya kalau di kita ya kalau orang nanam cabai atau apa kan ada aliran air di pinggir. Nah, tanah yang naik ini itulah shot gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari sekitarnya. Sesuatu prinsip kekhususan mungkin bisa seperti itu. Atau misalnya kita di Jawa ada kata Siti Hinggil, tempat di mana raja bertahta, para rakyat itu lebih bawah. Jadi ada siti yang di tanah yang ditinggikan untuk tahta Tuhan, tahta raja ya. Nah, rakyat tidak boleh lebih tinggi. Gitu. Nanti di bangunan-bangunan candi juga begitu. Kemarin saya ke Sampawit sama ke candi apa Ratu Boko ya, itu begitu ya. Jadi tiap level kasta itu beda-beda tingginya berdasarkan tanah, berdasarkan ketinggian tanah. Jadi yang level rakyat tidak boleh naik. Gitu. Nah itu mirip seperti itu. Nah di sini khususnya shot ini tanah yang digunakan untuk pertanian ya, atau pendirikan tenda gitu, atau struktur apapun dia bilang gitu. Kemudian ada kata foundation, a level place. Nah itu kata dasar dari yasat adalah samek dan dalet. Itu ya bisa dipahami ya. Kemudian kita cek ke ini tadi kata yasat muncul lagi nih. Nah kita cek ke berikutnya. Nah, kata shot ini muncul di Ibrani kuno pakai o. Nah, perhatikan ada waf di sini yang tenda ya, patok tenda seperti y ini. Jadi samek waf dalet swd dibaca shot, w-nya jadi o. Itu dikatakan artinya adalah a group of elders of tribe. Jadi para kelompok tua-tua. Jadi Alkitab kan banyak istilah tua-tua. Dari suku ya, tribe, yang duduk di council as the foundation to the tribe. Jadi para tua-tua ini duduk di kemajelisan sebagai fondasi kesukuan.
Itu menarik. Jadi majelis kesukuan itu adalah tua-tua. Makanya di Alkitab ada di PL ya, terutama ya, ada banyak penggunaan istilah tua-tua. Karena ini gitu ya, karena kata council ini, short ini. Kalau kita lihat arti yang maknanya lain, noun-nya ya, noun itu kata benda ya. An assembly of person who counsel another. Perhatikan, assembly, majelis, orang-orang of person ya, yang counsel another. Nah gitu. Jadi dia, kalau bahasa kita sekarang apa ya, semacam wakil, berarti wakil rakyat. Jadi majelis wakil rakyat itu short assembly. Dia mewakili yang lain. Nah ini penting. Nah, dulu kita bahas kata kohen adalah mediator, seperti itu. Jadi seorang kohen dia bisa menjadi anggota short dewan ini. Kalau dia shortnya ketuhanan berarti ya, seorang kohen itu punya wewenang sebagai anggota council atau divine council. Makanya kemarin saya bahas, kalau orang berada pada level kohen kerohaniannya, dia punya wewenang. Nah ini wewenang apa? Wewenang sebagai mediator. Yesus juga seperti itu. Nanti kita manusia yang menjadi kohen-kohen Melkisedek juga punya wewenang yang sama. Terus tingkat yang lebih tinggi adalah mirip Abraham sebenarnya, punya bagian dalam menjatuhkan hukuman. Jadi perhatikan bahwa Abraham ketika didatangi 3 malaikat, dan mungkin itu Yesus salah satunya, karena dia Adonai ya, Yehuwah gitu. Jadi ketika dia mendapat secret plan, rahasia, rencana rahasia untuk menghukum Sodom dan Gomora, dia juga seorang kohen. Kok tahu? Karena dia, kalau kita perhatikan kalimat dari malaikat kepala ini ya, Teofani ini, dia bilang ada banyak keluh kesah orang tentang kota ini. Siapa yang berkeluh kesah? Pastinya orang benar. Nah siapa itu? Pasti Abraham itu pasti gitu. Kenapa? Berarti dia berkeluh kesah. Nah orang-orang yang berkeluh kesah tentang kebenaran itu adalah kohen, seseorang yang menjadi mediator dari orang lain. Makanya perhatikan kata di sini counsel another. Jadi orang-orang majelis ini mewakili orang-orang lain, gitu, punya hak suara. Nah ini penting, punya makna yang sama dengan kohen. Jadi kohen itu kan individual ya, kohen satu orang. Nah divine council itu seperti jamak dari kohen, kohanim gitu ya. Kohanim, para kohen. Makanya kohen-kohen Lewi, bangsa Lewi atau etnis suku Lewi itu punya wewenang sebagai divine council. Seharusnya ya. Makanya kalau mereka melakukan kesalahan, hukumannya mati. Perhatikan ini penting. Kalau mereka melakukan kesalahan, hukumannya bisa mati. Musa atau Mose mati. Karena apa alasan kematian Mose? Dia melakukan kesalahan. Dia memukul batu 3 kali. Mungkin di masa Meriba itu ya. Seharusnya hanya dipukul sekali, dia pukul 3 kali. Apa hukumannya? Nggak main-main, mati. Dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kesalahan 1 kali, selama 40 tahun, mati. Jadi hukuman bagi seorang kohen, kalau salah adalah mati. Nggak main-main. Makanya dalam sejarah, tradisi Yahudi, kalau seorang imam besar, ya, hanya imam besar, yang masuk ruang Maha Kudus, tempat di mana ada tahta ketuhanan gitu ya, ada loh batu, ada tulisan 10 hukum. Kalau dia melakukan kesalahan, mati. Apapun kesalahannya, mati. Jadi katanya dia diberi tali gitu ya. Jadi kalau dia talinya enggak kalau ditarik-tarik dia enggak respon, wah mati nih bapak kohen Lewinya mati, imam besarnya mati. Kohen Hagadol tarik keluar, dia udah mati jasadnya di dalam. Jadi dia artinya dia dianggap oleh Tuhan yang ada di ruang Maha Kudus sedang melakukan kesalahan.
Ada raja yang mempersembahkan korban kena kusta, itu kesalahan. Itu raja. Miriam melakukan kesalahan kena kusta, mending gitu ya. Tapi Kohen mati. Kalau salah mati. Jadi resiko divine council yang manusia ya adalah kematian kalau melakukan kesalahan. Dia punya wewenang menentukan nasib seperti Abraham menentukan nasib Sodom Gomora. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, mati. Nah, kebetulan Abraham tidak ada kesalahannya, Musa yang salah.